Orang jadi makin banyak cemas. Orang jadi semakin banyak merasa kesepian. Justru di saat revolusi teknologi, social media, yang semestinya membuat kita gampang terhubung, gampang berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi anehnya, kok banyak orang yang merasa kesepian. Anehnya, makin banyak orang yang merasa lonely. Kalau kita lihat Bapak Ibu post atau feed di Instagram, itu kan apa sih yang diposting? Keadaan terbaik dia. Lagi jalan-jalan ke luar negeri, foto berdua mesra dengan istrinya. Kenapa mesra? Ya karena buat diposting di Instagram. Apakah dia setiap hari kayak begitu? Kan nggak juga. Itu namanya fake image atau kesan palsu. Membanding-bandingkan Anda dengan orang lain, wah enak ya. Itu teman SMP saya kok lagi jalan-jalan ke luar negeri. Ya kita nggak tahu kondisi batinnya seperti apa. Bahkan mungkin dia sedang punya masalah rumah tangga, makanya jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin aja kan begitu. Sementara kita mungkin nggak terlalu punya banyak uang, nggak bisa jalan-jalan, loh tapi rumah tangga kita harmonis. Kita suka membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, itu nggak fair. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, social media itu bagus, tapi kita perlu bijak menggunakannya, kita perlu ekstra hati-hati. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game. Di video kali ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan kesehatan mental atau mental health yang ternyata ada hubungannya dengan social media. Jadi gini, dalam Kongres Dunia tentang psikologi kebahagiaan atau positive psychology, ada seorang profesor dari New York University namanya Profesor Jonathan Haidt. Beliau menjelaskan tentang fenomena krisis mental yang sedang mengglobal. Dan ini bisa kita rasakan. Kita menjumpai dan kita mengeluhkan hari ini banyak orang yang mungkin stres. Dari semua latar belakang. Baik dari yang terlihat taat beragama sampai yang tidak beragama. Sama-sama mudah marah, mudah mencaci, saling menebar kebencian. Baik yang kaya maupun yang miskin, itu nggak jauh berbeda. Kita punya stresnya masing-masing. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sumber stres itu karena nggak punya uang, ternyata banyak juga orang yang punya banyak uang dan punya stresnya sendiri. Sama-sama suka mengeluhkan kondisi hidupnya yang kurang ini, kurang itu. Orang yang pinter maupun orang yang tidak berpendidikan, sama-sama punya stresnya masing-masing. Seakan sudah susah untuk diajak berpikir jernih, berpikir adil. Ya, apalagi nih, sekarang dalam keadaan pilkada atau pilpres, banyak yang berantem, nggak karuan, dan itu semua kalangan. Bahkan sama-sama profesor pun bisa berantem tuh, debat di TV. Kenapa ya? Seakan kita susah sekali memandang sebuah persoalan atau sebuah fenomena secara berimbang atau cover both side, intersubjektif, tanpa kepentingan pribadi atau kelompok. Seakan kita tuh nggak peduli sama pendapat orang lain. Kita hanya bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Dan ini yang dikatakan oleh Profesor Jonathan dalam Kongres Dunia Positive Psychology tadi. Intinya kualitas kesehatan mental itu sedang anjlok saat ini di kalangan masyarakat. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Jadi krisis kesehatan mental itu terjadi, menariknya, justru di saat kemakmuran dan prestasi manusia di berbagai bidang sedang berada pada masa puncak-puncaknya. Tapi kenyataannya, kesehatan mental sedang mengalami krisis yang cukup drastis. Padahal hari ini bisa kita katakan kesenangan, hiburan, apapun bisa kita dapat dengan mudah dan murah. Data menunjukkan tingkat bunuh diri di kalangan remaja putri usia 10-14 tahun itu meningkat drastis. Dan sampai pada titik tertinggi selama 40 tahun terakhir. Orang jadi makin banyak cemas. Orang jadi semakin banyak merasa kesepian. Justru di saat revolusi teknologi, social media, yang semestinya membuat kita gampang terhubung, gampang berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi anehnya, kok banyak orang yang merasa kesepian. Anehnya makin banyak orang yang merasa lonely. Orang yang di dunia nyata itu minder, pendiam. Ternyata terlihat galak dan vokal di dunia maya. Kalau teman-teman perhatikan, para buzzer, para penebar hoax yang paling fanatik di social media itu seringkali adalah orang-orang yang introvert.
orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang kesepian dalam kesehariannya. Dan kita perlu diingatkan tentang gelombang epidemi krisis kesehatan mental ini. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, terutama di musim pilkada atau di musim pilpres. Orang yang pendiam, yang kayaknya sopan, yang kayaknya baik, kok tiba-tiba jadi ganas, jadi penebar hoax, jadi keras sikapnya. Ini ada polarisasi kubu ya, yang sebelumnya kita rukun-rukun saja, begitu ada pilkada, tiba-tiba jadi beringas. Saling menjahati satu sama lain, setidaknya secara verbal, hanya karena beda pilihan gubernur, beda pilihan kepala daerah, beda pilihan presiden, atau sekedar beda madhab. Itu satu grup pengajian bisa berantem gak karu-karuan itu. Karena perbedaan madhab dipanas-panasi dengan perbedaan pilihan kepala daerah. Sebetulnya apa yang sedang merasuki diri kita ini? Sampai kok kita kehilangan kehangatan, kita kehilangan sikap tenggang rasa terhadap orang lain yang berbeda pandangan. Dan saya yakin ini pertanyaan yang mungkin menggema di relung hati banyak di antara kita. Di beberapa kajian, kawan-kawan sekalian, di beberapa penelitian, di antara yang disinyalir menjadi sebabnya adalah social media. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. Bagaimana ternyata social media itu punya pengaruh yang bisa bikin human downgrading, yang bisa membuat umat manusia itu mengalami downgrade atau human downgrading. Mestinya kan kalau kita punya handphone, kalau kita punya komputer, kalau kita punya laptop, itu setiap tahun kita upgrade terus tuh. Tapi masalahnya, data menunjukkan kemanusiaan kita setiap tahun mengalami downgrade. Nah ini repotnya, seakan kita itu semakin menjadi mudah terhubung di dunia maya, tapi malah kesulitan untuk terhubung di dunia nyata. Bahkan jadi sulit terhubung dengan dirinya sendiri. Dan ini disinyalir ada pengaruhnya oleh social media. Setidaknya ada 7 monster dari social media yang perlu kita waspadai. Apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, social media bikin orang kecanduan. Kecanduan itu artinya kalau nggak kita bangun tidur, langsung lihat medsos, itu kok kayaknya ada yang kurang enak. Dan ciri-ciri orang kecanduan itu, semakin hari butuh semakin banyak. Dan kalau nggak dikasih, itu ada gelisah, ada stres. Dan ini bahkan sudah menjangkiti mulai dari anak-anak. Yang kedua, distraksi. Medsos itu teman-teman, bisa bikin kita terdistraksi. Kita lagi enak-enak mengerjakan sebuah pekerjaan, tiba-tiba ada notifikasi dari social media. Ting gitu ya. Kita tergoda untuk lihat itu. Kita udah mau tidur, tapi gara-gara lihat Instagram, akhirnya kita nggak tidur sampai jam 12 malam. Kayak enakan scrolling terus. Namanya infinity scroll. Ini temuan besar dalam dunia social media, yaitu infinity scroll. Jadi kalau kita scroll terus, itu nggak mungkin habis tuh teman-teman. 24 jam kita scroll terus, ada terus. Betul ya? Maka untuk sehat secara mental, kita perlu belajar nih, berlatih mengendalikan diri. Agar kita tidak mudah terdistraksi. Yang ketiga, monster yang ketiga itu isolasi. Jadi ini bisa diprediksi. Orang yang semakin lama dengan medsosnya, dia akan semakin terisolasi dari dunia luar, dari dunia nyata. Dan ini penelitian dari Jonathan Haidt tadi. Belum lagi yang keempat, membanding-bandingkan atau social comparison. Jadi kita membandingkan A dengan B sangat mudah, membandingkan dia dan hidup kita. Ditambah lagi yang kelima, namanya fake image atau kesan palsu. Kalau kita lihat Bapak Ibu post atau feed di Instagram, itu kan apa sih yang diposting? Keadaan terbaik dia. Lagi jalan-jalan ke luar negeri, foto berdua mesra dengan istrinya. Kenapa mesra? Ya karena buat diposting di Instagram. Apakah dia setiap hari kayak begitu? Kan enggak juga. Bahkan bisa jadi rumah tangganya lagi berantem, tapi di Instagramnya kelihatan mesra. Bisa jadi dia lagi kesulitan keuangan itu, tapi di Instagramnya dia jalan-jalan ke luar negeri. Itu namanya fake image atau kesan palsu. Ada lagi yang keenam, yang tadi sempat saya sebut, namanya polarisasi. Jadi orang itu jadi semakin terpolarisasi. Bahkan ada yang namanya echo chamber effect. Kita itu akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang opininya sama dengan kita. Coba perhatikan, ketika pilkada atau ketika pilpres, nanti isi medsos kita itu cenderung yang sesuai dengan pilihan kita. Betul nggak? Itu udah algoritma sosial media kayak begitu. Nanti Instagram yang Anda buka adalah
post-post yang memang sesuai dengan selera Anda. Kalau Anda memang sukanya topik tentang kajian, nanti yang muncul kajian. Kalau Anda sukanya masak, nanti yang muncul itu. Sukanya kucing atau yang lucu-lucu. Dan itu algoritma sosial media seperti itu. Kalau dalam keadaan pilpres, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sejenis, orang-orang yang setipe, dan itu akan bikin kita terpolarisasi. Karena kita jadi nggak bisa lihat opini pihak lain. Kita hanya dikumpulkan dengan yang sesuai pendapatnya dengan kita. Ditambah lagi yang ketujuh, hoax. Yang semakin menggema dan sangat kencang di sosial media. Karena hoax itu akan disebarkan dengan lebih cepat dan lebih masif dibandingkan berita baik. Jadi teman-teman hati-hati dengan 7 hal ini. Ini 7 monster social media. Kecanduan, adiksi, distraksi, isolasi, polarisasi, membanding-bandingkan Anda dengan orang lain. Wah, enak ya. Itu teman SMP saya kok lagi jalan-jalan ke luar negeri. Ya kita nggak tahu kondisi batinnya seperti apa. Bahkan mungkin dia sedang punya masalah rumah tangga, makanya jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin aja kan begitu. Sementara kita mungkin nggak terlalu punya banyak uang, nggak bisa jalan-jalan, loh tapi rumah tangga kita harmonis. Kita suka membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Itu nggak fair. Kita lihat foto orang bermesraan dengan keluarganya, kita jadi iri. Kenapa ya kok rumah tangga saya berantakan begini? Hati-hati, itu namanya fake condition. Dan itu ujungnya bisa menimbulkan depresi dan kecemasan. Nauzubillah. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu, datanya bisa kita lihat. Remaja putri loh, umur 10-14 tahun, itu naik angka bunuh dirinya. Hampir 2 kali lipat, 40 tahun terakhir. Remaja putri, apa coba yang dipikir? Kalau mungkin kita udah dewasa, umur 40 tahun ke atas, stres karena punya banyak anak, masalah di tempat kerja, ya itu masih oke gitu ya. Loh ini 10-14 tahun, kok bisa sampai bunuh diri? Itu apa? Di antara pemicunya adalah social media. Apalagi kalau kita bahas polarisasi, orang terbagi dalam kubu hoax, berita bohong, itu bahkan bisa memicu perang saudara atau civil war. Kalaupun belum perang saudara, paling tidak sudah berantem satu sama lain. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, social media itu bagus, tapi kita perlu bijak menggunakannya, kita perlu ekstra hati-hati. Tadi juga ya sempat saya sebut ada yang namanya echo chamber effect. Ini membuat orang itu jadi merasa benar sendiri, karena merasa banyak yang mendukung. Makin berhadap-hadapan, makin terpolarisasi. Akhirnya jadi kemarahan massal. Kalau ini semakin sensitif bisa jadi perang saudara. Di beberapa negara teman-teman, ini bahkan bisa jadi perang saudara. Di Indonesia, naudzubillah, mungkin belum sampai perang saudara, tapi udah jadi perang opini. Di mana orang itu hanya mau mendengar informasi dan opini yang dia setujui, yang memang merefleksikan dan menegaskan apa yang memang dia sudah percaya, dan makin hari makin keras dengan pendapatnya, makin gak mau mendengar pendapat yang berbeda. Nah ini saya ingatkan nih, karena kita sedang dalam pilkada. Ini bukan tentang membela sana atau sini. Kita mungkin punya pilihan pribadi. Nggak masalah. Tapi tidak perlu mengeras. Tidak perlu menyalah-nyalahkan orang yang tidak sama dengan kita pilihannya. Kadang-kadang saya suka sedih. Teman-teman Bapak Ibu. Kalau lagi pilkada suka berantem satu sama lain. Kita jadi bias gitu ya. Echo chamber tadi. Kita merasa benar. Karena kita sedang dikumpulkan dengan orang-orang yang setipe. Sependapat dengan kita. Akhirnya kita mengalami sebuah keadaan hanya ingin mendengar yang sependapat dengan kita, merasa paling benar sendiri, pokoknya yang lain salah. Jadilah terbelah. Orang makin lama makin marah dengan pendapat yang berbeda dengan dia. Ini menghasilkan budaya emosi yang sangat tinggi. So, apa yang perlu kita lakukan? Kata kuncinya adalah reconnect. Kita menjalin kembali koneksi. Dengan apa dan dengan siapa saja. Yang pertama, social media itu bagus, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan koneksi dengan siapa? Jalin hubungan lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Milikilah quality time dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak. Make time, luangkan waktu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat. Karena di antara penyesalan terbesar manusia, menurut beberapa kajian, bukan kurang banyak uang, tapi kurang meluangkan waktu dengan orang-orang yang dia cintai dan mencintainya. Family time, one-on-one bonding experience. Ini salah satu upaya kita yang sangat penting agar terkoneksi dengan orang-orang terdekat. Kemudian, reconnect with yourself, reconnect with ourselves. Jalin kembali hubungan dengan diri sendiri. Stop and reflect. Merenung, tafakur. Untuk apa saya hidup? Apa sih yang sedang saya cari? Apa yang sedang saya tuju? Jadi menjalin hubungan dengan diri juga penting.
Jangan sampai kita ngejar sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Istilahnya itu ladder leaning against wrong wall syndrome. Kita mendaki puncak karir lewat tangga, tapi begitu sampai atas kita baru sadar, loh ternyata bukan ini yang saya cari. Kenapa? Karena tangganya bersandar pada dinding yang salah. Apalagi yang ketiga, jalin hubungan dengan orang-orang sekitar, silaturahim. Jalin juga hubungan dengan alam, traveling itu penting. Bahkan dalam agama Islam yang saya pahami, kita diminta untuk menjelajah buminya Allah. Qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Supaya kita nggak lost connection. Dan semua itu mengantarkan kita pada puncaknya, yaitu reconnect with Allah. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Zikrullahi ta'ala itu pada akhirnya adalah penyembuh bagi hati yang terluka, pikiran yang bimbang, dan jiwa yang hampa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini teman-teman ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan kupas dalam video-video yang lain. Tetap di Inner Game. Inner Game.